Langit sore itu berwarna abu-abu kelam. Awan tebal menggantung rendah di atas kota kecil yang baru saja diguyur hujan deras. Jalanan masih basah, memantulkan cahaya lampu kendaraan yang melintas dengan malas. Di ujung jalan yang sepi, seorang pemuda berdiri memandangi nisan tanpa nama di pemakaman tua. Angin dingin berembus, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang gugur satu persatu. Pemuda itu bernama Raka, 23 tahun, berwajah pucat dengan mata yang tampak kehilangan cahaya. Sejak kecelakaan 3 bulan lalu yang merenggut nyawa tunangannya, Nadia, hidupnya seakan berhenti. Ia datang ke makam itu setiap hari, berharap keajaiban, bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa mendengar suara lembut gadis itu lagi. Tapi yang datang hanyalah sunyi, menekan dadanya hingga terasa sesak. Kalau waktu bisa diputar, aku ingin berhenti di hari sebelum semuanya berakhir. Bisiknya pelan. Tidak ada jawaban, tentu saja. Hanya desiran angin yang seolah membelai rambutnya, lalu menghilang. Raka menunduk, merapikan bunga mawar putih yang mulai layu di atas nisan. Saat ia berdiri hendak pergi, langit kembali menangis. Tetes-tetes hujan jatuh pelan, membasahi pipinya, entah itu air hujan atau air mata. Ia sendiri tak tahu. Namun hari itu berbeda. Ketika Raka melangkah keluar dari gerbang pemakaman, sebuah mobil melaju kencang dari arah tikungan. Teriakan sopir, bunyi klakson panjang, lalu gelap. Hanya itu yang ia ingat sebelum dunia lenyap. Ia terbangun dalam cahaya putih yang menyilaukan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada darah, tidak ada tubuh. Hanya dirinya, atau mungkin hanya kesadarannya, melayang di ruang yang terasa luas namun tenang. Suara lembut terdengar, seperti bisikan yang berasal dari dalam pikirannya sendiri. Raka, sudah waktunya kau berhenti menyesali yang telah berlalu. Ia menoleh, walau sebenarnya tak yakin punya kepala untuk menoleh. Di hadapannya berdiri sosok yang samar, perempuan dengan rambut panjang dan wajah yang tidak asing. Nadia. Nadia, suaranya bergetar. Ini mimpi? Tidak, ini peralihan, jawabnya lembut. Kau sudah meninggalkan dunia itu. Raka terpaku. Dadanya bergemuruh meski ia tak lagi merasa detak jantung. Ya mati itu berarti semuanya berakhir kan? Tapi mengapa rasanya tidak? Mengapa Nadia ada di sini? Kalau aku mati, kenapa aku tidak merasa tenang? Tanya Raka lirih. Karena jiwamu belum selesai, kata Nadia. Kau masih membawa penyesalan. Dan alam tidak membiarkan jiwa yang belum damai pergi begitu saja. Raka terdiam. Dalam keheningan itu, cahaya di sekeliling mereka berubah lembut seperti senja. Nadia mendekat, menatapnya dengan mata yang dulu selalu menenangkan. Kau diberi kesempatan, Raka. Kesempatan untuk memulai dari awal. Bukan untuk mengubah masa lalu, tapi untuk memahami arti kehilangan. Apa maksudmu? Kau akan terlahir kembali. Di tempat lain. Dengan kehidupan baru. Tapi ingat, setiap awal punya konsekuensinya. Sebelum Raka sempat bertanya lebih jauh, dunia di sekelilingnya terbelah seperti kaca pecah. Cahaya menelan segalanya. Lalu, gelap. Suara tangisan bayi memecah kesunyian malam di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Seorang perempuan muda tersenyum lemah, menatap bayi yang baru lahir di pelukannya. Namanya? Arka, bisiknya pada suaminya yang berdiri di samping ranjang. Di luar rumah, hujan turun deras, persis seperti malam ketika Raka menghembuskan napas terakhirnya. Tapi di balik suara hujan itu, ada sesuatu yang berbeda. Keheningan yang hangat, seolah dunia sedang menunggu awal cerita yang baru. Beberapa tahun kemudian, anak kecil bernama Arka itu sering bermimpi tentang tempat yang tak pernah ia datangi. Tentang kota penuh lampu. Seorang gadis berambut panjang dan suara lembut yang memanggil namanya di antara kabut hujan. Dan di setiap pagi, saat ia terbangun dengan mata berkaca, ia selalu berkata hal yang sama pada ibunya. Bu, kenapa aku merasa pernah kehilangan seseorang, padahal aku belum kenal siapapun? Ibunya hanya tersenyum, mengusap rambutnya yang lembut. Mungkin kamu hanya bermimpi, nak. Namun jauh di dalam hatinya, Arka tahu, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah kenangan dari kehidupan yang dulu. Dan di sanalah, di antara batas kematian dan kelahiran kembali, kisah Raka, atau kini Arka, baru saja dimulai. 7 tahun telah berlalu sejak Arka lahir di desa kecil yang tenang di pinggir hutan. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, tapi juga berbeda dari anak-anak lain seusianya. Saat teman-temannya suka bermain di sawah atau berlari mengejar layangan, Arka lebih senang duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir sambil termenung. Kadang ia menulis sesuatu di tanah, kata-kata yang tak dimengerti siapapun.
Raka dan Nadia, begitu yang sering ia tulis tanpa sadar. Ibunya, Bu Sinta, sering memperhatikan kebiasaan itu dengan perasaan campur aduk antara heran dan khawatir. Suaminya, Pak Bima, menganggapnya hanya imajinasi anak kecil. Tapi bagi Sinta, ada sesuatu yang ganjil di balik tatapan anaknya. Tatapan yang terlalu dewasa untuk seorang bocah 7 tahun. Suatu malam, Sinta terbangun karena mendengar suara tangisan lirih dari kamar Arka. Ia segera menghampiri dan mendapati anaknya duduk di ranjang, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. "Arka, nak, kenapa? Kamu mimpi buruk?" tanya Sinta lembut, memeluk anaknya. Arka menatap ibunya dengan mata berkaca. "Bu, aku mimpi." "Aku mati," Sinta terdiam. "Mati?" "Iya, aku ditabrak mobil. Terus semuanya gelap. Tapi habis itu aku ketemu seorang perempuan. Namanya Nadia." Nama itu menusuk hati Sinta. Ia tak pernah menyebutkan nama itu kepada Arka, dan anaknya tidak mungkin tahu dari mana. Ia mencoba tersenyum meski dadanya terasa dingin. "Mungkin kamu cuma mimpi, sayang. Jangan dipikirkan ya." Tapi Arka menggeleng. "Itu bukan mimpi, Bu. Aku tahu rasanya nyata. Aku tahu aku pernah hidup sebelumnya." Keesokan harinya, Arka tidak seperti biasanya. Ia diam sepanjang pagi, bahkan saat teman-temannya datang mengajaknya bermain. Saat pelajaran di sekolah, ia juga tampak melamun. Gurunya, Bu Rini, menegur dengan lembut. "Arka, kamu kenapa? Ada yang kamu pikirkan?" Anak itu menatap ke arah jendela, seolah melihat sesuatu jauh di luar sana. "Bu, kalau seseorang mati, bisa nggak dia hidup lagi di tubuh orang lain?" Pertanyaan itu membuat Bu Rini terdiam. Ia tersenyum ragu, mencoba mencari jawaban yang bisa dimengerti anak kecil. "Biasanya tidak, nak, tapi ada yang percaya kalau jiwa bisa terlahir kembali." Arka mengangguk pelan. "Jadi, mungkin aku bukan Arka yang pertama." Kalimat itu membuat bulu kuduk Bu Rini meremang tanpa alasan. Ia hanya menepuk bahu murid kecil itu dan menyuruhnya istirahat. Namun sejak hari itu, Arka menjadi bahan pembicaraan di desa. Banyak orang bilang anak itu berbeda, bahkan ada yang berbisik bahwa ia membawa roh masa lalu. Beberapa minggu kemudian, sesuatu terjadi. Saat bermain di sungai bersama teman-temannya, Arka melihat bayangan seseorang di permukaan air. Wajahnya samar, tapi senyum itu terasa begitu akrab. Senyum yang sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya. "Nadia," bisiknya tanpa sadar. Teman-temannya menatap heran. "Siapa Nadia, Ark?" Aku nggak tahu." Namun sebelum mereka sempat bertanya lagi, Arka melangkah ke arah sungai yang berarus deras, seolah ada yang memanggilnya dari seberang. Ia hampir jatuh kalau saja Pak Bima tidak datang tepat waktu dan menariknya. "Arka, apa yang kamu lakukan?" bentak ayahnya. Anak itu menatap ayahnya dengan mata kosong. "Aku cuma mau pulang." Kata-kata itu membuat semua orang di sana merinding. Malamnya, Arka kembali bermimpi. Ia berdiri di tempat yang asing, sebuah jalan kota yang basah oleh hujan. Lampu kendaraan memantul di genangan air. Di ujung jalan, ada perempuan yang berdiri memegang payung transparan. Rambutnya panjang, matanya lembut, dan senyumnya penuh duka. "Nadia," panggil Arka. Perempuan itu menatapnya, lalu berkata pelan, "Kau sudah kembali, Raka. Tapi jalanmu belum selesai." Arka kebingungan. "Aku bukan Raka. Aku Arka." "Kau adalah keduanya," jawab Nadia. "Kau hidup untuk memperbaiki apa yang dulu tidak bisa kau selesaikan." Sebelum Arka sempat bertanya, cahaya menyilaukan kembali muncul. Tapi kali ini berbeda. Ia melihat kilasan masa lalu. Dirinya sebagai Raka, memegang tangan Nadia di bawah hujan, suara kecelakaan, dan janji yang tak pernah terpenuhi. "Aku janji, kalau aku mati duluan, aku akan tetap melindungimu," kata Raka dalam ingatan itu. Namun di kehidupan ini, justru Nadia yang memanggilnya dari sisi lain. Saat terbangun, Arka menangis. Ia tidak tahu kenapa, tapi dadanya terasa sesak. Ia tahu, hatinya mengenal seseorang yang seharusnya tak pernah ia temui dalam kehidupan ini. Sejak hari itu, Arka mulai menggambar. Tanpa diajari siapapun, tangannya begitu lihai, menggambar wajah perempuan yang sama berulang kali, Nadia. Ibunya kaget melihat hasil gambar anaknya, terlalu detail, terlalu nyata untuk seorang anak kecil. "Nak, siapa perempuan ini?" tanya Sinta hati-hati. Arka menjawab dengan suara pelan tapi yakin. "Dia orang yang aku sayang, tapi aku kehilangan dia 2 kali." Sinta tak mampu berkata apa-apa.
Dalam diam, ia memeluk anak itu erat, menyadari bahwa mungkin apa yang dialami Arka bukan sekadar imajinasi. Beberapa bulan kemudian, sebuah keluarga baru pindah ke desa itu. Mereka berasal dari kota, ingin mencari ketenangan. Dan di antara keluarga itu, ada seorang gadis kecil berusia 7 tahun, berambut panjang, dengan mata lembut yang seolah menyimpan kenangan yang sama. Namanya Nadia. Ketika Arka melihatnya pertama kali di sekolah, dunia seakan berhenti berputar. Ia tidak tahu kenapa, tapi jantungnya berdetak begitu cepat. Dan dari tatapan mata gadis itu, Arka tahu, ia bukan satu-satunya yang mengingat kehidupan sebelumnya. "Kita pernah bertemu, kan?" Tanya gadis itu pelan, tanpa alasan yang jelas. Arka menatapnya dalam diam, lalu tersenyum tipis. Ya, di bawah hujan. Dan disitulah, tanpa mereka sadari, takdir mulai memutar ulang kisah yang belum selesai. Kisah tentang dua jiwa yang terikat oleh kematian. Namun disatukan kembali oleh kesempatan untuk memulai dari awal. Hari-hari pertama Arka dan Nadia di sekolah berjalan seperti biasa, atau setidaknya tampak biasa bagi orang lain. Namun bagi mereka berdua, setiap pertemuan terasa aneh, seolah ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar pertemanan anak-anak. Sejak pertama kali berpapasan, Arka merasa seperti mengenal gadis itu seumur hidupnya. Caranya tersenyum, cara ia berbicara, bahkan nada lembut suaranya. Semuanya begitu familiar. Namun di saat yang sama, anehnya, ia tak bisa mengingat kapan dan di mana mereka pernah bersama. Nadia pun merasakan hal yang sama. Kadang, saat ia melihat Arka tertawa bersama teman-temannya, hatinya terasa hangat, dan entah kenapa, air matanya menetes tanpa alasan. "Aku nggak ngerti," katanya pada ibunya suatu malam. "Kalau aku lihat Arka, rasanya kayak aku pernah kehilangan dia dulu." Ibunya hanya menganggap itu perasaan aneh anak kecil, tapi bagi Nadia, itu nyata. Suatu sore sepulang sekolah, Arka dan Nadia tanpa sengaja berjalan pulang di jalan yang sama. Mereka melewati jembatan kecil di atas sungai. Sungai yang dulu hampir menelan Arka beberapa bulan lalu. Suasana sore itu hening. Hanya suara serangga dan aliran air yang terdengar. Arka menatap langit yang mulai jingga, lalu berkata pelan, "Kamu percaya nggak kalau kita pernah hidup di waktu yang lain?" Nadia menoleh cepat, matanya membesar. "Kamu juga ngerasain itu?" Arka menatapnya serius. "Iya. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku sering mimpi tentang tempat yang aku nggak kenal. Kota besar, jalanan basah, dan seseorang bernama Nadia." Nadia terdiam. Tangannya bergetar halus. Aku sering mimpi tentang cowok yang selalu datang di tengah hujan. Dia selalu bilang, "Jangan takut, aku di sini." Mereka berdua saling menatap. Hening panjang tercipta di antara mereka. Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Dalam hati kecil mereka, sesuatu berbisik pelan, bahwa mereka sedang mengingat kehidupan yang dulu. "Namanya Raka," bisik Arka, seolah nama itu keluar begitu saja dari pikirannya. "Raka?" Nadia mengulang perlahan. "Aku pernah dengar nama itu di mimpiku." Hari demi hari berlalu. Mereka semakin dekat, seperti dua potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Tapi kedekatan itu juga membawa hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Arka mulai sering mendengar bisikan samar di malam hari, seperti suara yang memanggil dari kejauhan. Kadang ia melihat bayangan seorang pria di cermin, dirinya sendiri, tapi lebih dewasa, dengan wajah lelah dan mata yang menyimpan duka. Sementara Nadia mulai sering menggambar tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Taman kota dengan bangku kayu, jembatan besi di bawah hujan, dan sebuah makam tanpa nama. Ia menggambarnya dengan detail, seolah pernah berdiri di sana. Suatu malam, keduanya bermimpi hal yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berdiri di tengah jalan kota, di bawah hujan. Raka, wujud dewasa dari Arka, memeluk Nadia yang menangis, berbisik, "Maaf, aku nggak bisa menepati janji. Tapi kalau aku diberi kesempatan hidup lagi, aku akan menemanimu sampai akhir." Ketika mereka terbangun, keduanya gemetar. Tanpa tahu satu sama lain, mereka menulis hal yang sama di buku harian masing-masing. "Kematian bukan akhir. Aku pernah berjanji padanya." Beberapa hari kemudian, guru mereka memberi tugas menggambar tentang tempat yang paling ingin kalian kunjungi. Ketika semua anak menggambar pantai, gunung, atau taman bermain, Arka menggambar sesuatu yang membuat Bu Rini tercengang. Sebuah jalan kota dengan mobil-mobil berlampu, hujan deras, dan dua orang berdiri di tengahnya. Yang lebih mengejutkan, Nadia menggambar hal yang sama.
Sudut, warna, bahkan posisi dua orang itu persis. Semua murid menatap heran. Bu Rini menatap keduanya dengan bingung. "Kalian saling meniru ya?" tanyanya lembut. Tapi Arka dan Nadia hanya menggeleng bersamaan. "Aku cuma menggambar dari ingatan," kata mereka nyaris serempak. Bu Rini terdiam lama, lalu hanya tersenyum kaku. Tapi dalam hati, ia merasa merinding. Malam itu, Arka tak bisa tidur. Di luar, hujan turun pelan. Hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Ia duduk di jendela, menatap langit gelap. Suara hujan memukul atap seperti melodi lama yang hampir terlupakan. Tiba-tiba, ia mendengar ketukan di jendela kamarnya. Ketika ia membuka tirai, Nadia berdiri di luar, basah kuyup tapi tersenyum. "Kamu gila? Malam-malam begini keluar rumah?" tanya Arka panik. "Aku nggak bisa tidur. Aku dengar suara manggil namamu dari mimpi." "Aku harus ketemu kamu," jawab Nadia. Napasnya memburu. Arka menatap gadis kecil itu, lalu menariknya masuk agar tidak kehujanan. Mereka duduk berdampingan di lantai kamar, berdiam lama tanpa bicara. "Kamu pikir ini kebetulan?" tanya Nadia akhirnya. "Enggak," jawab Arka pelan. "Aku yakin kita dikasih kesempatan buat ngerti sesuatu, buat nyelesain yang dulu belum selesai. Tapi kenapa kita harus ingat semuanya? Mungkin karena kita belum benar-benar melepaskan." Ucapan Arka menggantung di udara, berat dan penuh makna yang bahkan mereka berdua belum mengerti sepenuhnya. Keesokan harinya sesuatu berubah. Arka dan Nadia mulai melihat hal-hal aneh di sekitar mereka, seperti bayangan samar yang mengikut dari jauh, atau suara langkah kaki di tempat sepi. Suatu kali, saat mereka berdua pulang melewati hutan kecil di belakang sekolah, udara tiba-tiba menjadi dingin. Kabut muncul pelan-pelan menutupi jalan. Di tengah kabut itu, Arka melihat sosok berdiri diam. Seorang pria yang wajahnya mirip dirinya, tapi lebih tua. "Raka," gumamnya tanpa sadar. Sosok itu menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan, lalu berkata lirih, "Kau harus menemukan akhir dari kisah kita, sebelum semuanya terulang lagi." Lalu sosok itu lenyap seolah ditelan kabut. Nadia menggenggam tangan Arka kuat-kuat. "Kamu lihat dia juga kan?" "Iya," jawab Arka pelan. "Dia, aku." Tapi dari masa lalu. Hari itu menjadi titik awal dari perjalanan baru mereka. Bukan sekadar mencari jati diri, tapi juga memahami rahasia yang mengikat jiwa mereka. Kematian memang telah memisahkan Raka dan Nadia sekali waktu, tapi kini kehidupan memberi mereka kesempatan kedua. Namun kesempatan itu datang bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang menunggu untuk diungkapkan. Dan saat hujan kembali turun malam itu, Arka berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap langit sambil berbisik. "Kalau ini benar-benar awal yang baru, maka kali ini aku nggak akan gagal lagi." Hujan turun tanpa henti selama beberapa hari terakhir, seolah langit pun ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti hati Arka dan Nadia. Setelah pertemuan mereka dengan sosok misterius di tengah kabut hutan, keduanya tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang menggantung di kepala mereka. Sebuah dorongan kuat untuk mencari tahu siapa mereka sebenarnya dan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Sejak hari itu, Arka mulai sering menulis dalam buku catatannya. Ia menulis mimpi-mimpi yang ia alami setiap malam. Kadang mimpi itu terlihat jelas, sebuah kota besar, gedung-gedung tinggi, dan jalanan yang penuh lampu. Kadang hanya potongan suara, deru mobil, tangisan, lalu suara perempuan yang memanggil namanya. Raka. Setiap kali mendengar nama itu dalam tidurnya, Arka selalu terbangun dengan keringat dingin di keningnya. Ia tahu, semakin lama, batas antara dirinya dan Raka semakin tipis. Nadia pun mengalami hal serupa. Ia mulai menggambar tanpa henti. Kali ini bukan hanya wajah, tapi tempat. Ada satu tempat yang selalu muncul dalam mimpinya. Sebuah taman kecil dengan bangku kayu di bawah pohon besar. Di situ dalam mimpinya, ia sering melihat dirinya duduk bersama seseorang. Mereka tertawa, lalu hujan turun, dan tiba-tiba suara benturan keras memecah suasana. "Taman itu nyata," kata Nadia suatu sore pada Arka. "Aku yakin aku pernah ke sana." Arka menatap gambar itu dengan perasaan aneh. Bangku kayu, jalan berbatu, dan gedung di belakangnya, semuanya terasa begitu akrab. "Aku juga pernah lihat tempat ini," gumamnya. "Mungkin kita bisa cari tahu, mungkin taman ini masih ada." Beberapa hari kemudian, mereka memberanikan diri untuk pergi ke kota terdekat bersama Bu Rini dalam kunjungan sekolah. Itu pertama kalinya Arka melihat kota yang ramai, dengan suara klakson dan aroma aspal basah.
Tapi yang membuatnya tercekat adalah perasaan aneh di dadanya. Seolah langkah-langkahnya mengarah ke tempat yang telah lama ia kenal. Saat rombongan melewati jalan besar di pusat kota, pandangan Arka terpaku pada satu persimpangan. Ada bangunan tua di pojok jalan, dan di seberangnya, sebuah taman kecil dengan bangku kayu di bawah pohon rindang. Jantung Arka berdetak kencang. "Nadia," bisiknya. "Itu taman di mimpimu." Nadia menatap ke arah yang sama, wajahnya memucat. "Iya, itu tempatnya." Tanpa berpikir panjang, mereka berdua berlari meninggalkan rombongan, menyeberang jalan di tengah hujan ringan yang tiba-tiba turun. Nafas mereka memburu saat akhirnya sampai di taman itu. Di bawah pohon besar, bangku kayu tua itu masih ada. Catnya mengelupas. Tapi bentuknya sama persis seperti di dalam mimpi. Arka menyentuh bangku itu pelan, dan seketika, seolah aliran listrik menyambar pikirannya. Ingatan menghantam keras, kilasan masa lalu datang begitu cepat. Dirinya sebagai Raka, duduk di tempat itu bersama Nadia yang lebih dewasa, tertawa di bawah payung, membicarakan masa depan. "Kita bakal nikah di sini, di kota kecil ini," suara Raka bergema di kepalanya. "Janji ya, jangan pernah ninggalin aku," suara Nadia masa lalu menjawab. Arka tertegun. Ia melihat Nadia kecil di sampingnya memegang kepala, seolah ia juga melihat hal yang sama. Air matanya menetes tanpa sadar. "Aku ingat," kata Nadia lirih. "Aku ingat kamu, Raka." Arka menatapnya dengan mata berkaca. "Dan aku ingat, aku gagal menepati janji itu." Hujan mulai turun lebih deras. Tapi kali ini, mereka tak berlari mencari tempat berteduh. Mereka berdiri diam, membiarkan air membasahi wajah, seolah hujan itu sedang membersihkan luka lama yang tertinggal di dalam jiwa mereka. Namun kebersamaan mereka tidak luput dari perhatian orang lain. Bu Rini, yang panik karena dua muridnya menghilang dari rombongan, akhirnya menemukan mereka di taman itu. Ia memarahi mereka karena nekat. Tapi ketika melihat wajah mereka yang begitu kosong dan mata yang merah karena menangis, ia hanya bisa diam. "Bu, tempat ini penting buat kami," kata Arka dengan suara pelan tapi mantap. "Kami cuma ingat sesuatu yang sudah lama hilang," tambah Nadia. Bu Rini tidak paham maksud mereka, tapi ada sesuatu dalam nada suara mereka yang membuatnya tidak sanggup menegur lagi. Ia hanya membawa mereka pulang dalam diam. Malam itu, Arka duduk di ranjang dengan kepala penuh pikiran. Ia tahu sekarang bahwa semua yang dialaminya bukan kebetulan. Taman itu nyata, mimpi-mimpi mereka nyata, dan masa lalu mereka benar-benar ada. Tapi jika kematian telah membawa mereka hidup kembali, pertanyaannya, untuk apa? Saat ia termenung, suara halus memanggil dari arah jendela. "Raka." Ia menoleh, dan di sana, di luar jendela, dalam cahaya bulan, ia melihat sosok perempuan dewasa yang wajahnya sama persis dengan Nadia. Tapi lebih tua, lebih tenang, dan dikelilingi cahaya lembut. "Nadia, aku..." "Bukan Nadia yang bersamamu sekarang. Aku adalah kenangan yang tertinggal." Sosok itu tersenyum lembut, lalu berkata, "Kau dan dia tidak seharusnya mengikat janji dengan penyesalan. Alam memberimu kesempatan kedua. Bukan untuk mengulang, tapi untuk melepaskan. Jika kau ingin kedamaian, temukan tempat di mana semuanya berakhir, dan akhiri penyesalan itu di sana." Sebelum Arka sempat bertanya, sosok itu menghilang perlahan, meninggalkan udara dingin dan rasa bergetar di dadanya. Keesokan paginya, Arka menceritakan semuanya pada Nadia. Gadis itu mendengarkan tanpa berkedip, lalu berkata pelan, "Kalau gitu, kita harus ke tempat di mana semuanya berakhir, tempat kecelakaan itu." Arka mengangguk. Ia tidak tahu bagaimana, tapi di dalam pikirannya, ia tahu kemana harus pergi. Sebuah jalan menurun di pinggir kota, tempat lampu jalan berwarna oranye, dan bunyi klakson panjang yang terus menghantuinya dalam mimpi. Itu bukan hanya tempat kematian mereka. Itu adalah tempat di mana semuanya dimulai kembali. Sore itu, mereka berdiri di pinggir jalan kota yang sepi. Udara lembab, langit abu-abu. Arka menatap aspal yang basah, dan entah kenapa, setiap detik terasa berat. "Nadia," katanya pelan, "kalau ini akhirnya, aku cuma mau kamu tahu, aku nggak akan ninggalin kamu lagi. Tapi kalau hidup baru ini dikasih supaya kita bisa bahagia, aku akan pastikan kamu bisa bahagia, meskipun bukan bersamaku." Nadia menggenggam tangannya erat. "Kamu selalu terlalu baik, bahkan di kehidupan yang dulu." Angin berhembus pelan, dan tiba-tiba hujan kembali turun. Di antara suara hujan, mereka berdua mendengar sesuatu. Suara mobil melintas cepat.
lalu klakson panjang yang sama seperti dalam mimpi. Tapi kali ini mereka tidak takut. Arka memejamkan mata, dan dalam sekejap ia melihat semuanya. Kecelakaan itu, tubuh mereka terhempas, cahaya putih yang menelan dunia, dan suara Nadia terakhir kali memanggil namanya, "Raka, aku maafin kamu." Ketika Arka membuka mata, hujan telah reda. Jalan di depannya kosong, dan untuk pertama kalinya dadanya terasa ringan. Ia tahu, penyesalan itu telah pergi. Nadia menatapnya dengan senyum lembut. "Mungkin ini yang dimaksud melepaskan." Arka mengangguk. "Iya, tapi melepaskan bukan berarti melupakan. Karena cinta nggak pernah benar-benar mati." Mereka berjalan pulang berdampingan, meninggalkan tempat itu. Bukan dengan duka, tapi dengan rasa tenang. Untuk pertama kalinya, kematian benar-benar membawa sebuah awal baru. Pagi itu terasa berbeda. Langit cerah, matahari hangat, dan udara di desa membawa ketenangan yang jarang terasa akhir-akhir ini. Arka duduk di teras rumahnya sambil menatap sawah yang hijau. Sudah seminggu sejak kejadian di jalan kota, tempat di mana ia dan Nadia mengakhiri masa lalu mereka. Dan anehnya, sejak hari itu, dunia terasa lebih ringan. Ia tidak lagi dihantui mimpi buruk tentang kecelakaan atau suara panggilan dari masa lalu. Tapi meski beban di dadanya hilang, hatinya masih menyimpan satu pertanyaan besar. Jika penyesalan sudah dilepaskan, lalu apa tujuan hidup mereka sekarang? Nadia pun merasakan hal yang sama. Sejak hari itu, ia menjadi lebih ceria. Tapi di balik senyumnya, ada keraguan yang tak bisa dijelaskan. Malam-malamnya masih dihiasi mimpi, tapi kali ini bukan tentang masa lalu, melainkan masa depan. Dalam mimpinya, ia sering melihat sosok anak laki-laki dan perempuan dewasa yang berjalan menjauh di bawah sinar matahari. Mereka tertawa bahagia, namun setiap kali Nadia berusaha memanggil, suara mereka lenyap ditelan angin. "Arka, kamu pernah mimpi masa depan?" tanya Nadia saat mereka duduk di bawah pohon mangga dekat sekolah. "Mimpi masa depan?" Arka menggernyit. "Enggak, tapi aku sering merasa kayak ada sesuatu yang nunggu kita di depan sana. Bukan bahaya, tapi semacam panggilan." "Aku juga ngerasain itu," saut Nadia pelan. "Kayak hidup kita masih punya tujuan yang belum selesai." Mereka saling berpandangan. Hening sejenak. Burung-burung berkicau di atas, angin berembus lembut membawa aroma tanah basah. "Kalau memang masih ada yang belum selesai," kata Arka akhirnya, "aku siap jalanin semuanya. Tapi kali ini, aku nggak mau kehilangan kamu lagi." Nadia tersenyum, tapi ada bayangan sedih di matanya yang Arka tak mengerti. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Ketika mereka berdua sedang bermain di tepi sungai, Arka melihat seorang anak kecil hampir tenggelam. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melompat ke air dan menarik bocah itu ke tepi. Ia berhasil menyelamatkannya. Tapi ketika menggenggam tangan anak itu, sebuah kilasan aneh melintas di pikirannya. Kilasan wajah seorang pria paruh baya yang tidak dikenalnya, duduk di kursi roda, memandangi foto dua anak kecil. "Apa ini?" gumam Arka dalam hati. Saat ia sadar kembali, bocah itu sudah dibawa pulang oleh warga. Tapi penglihatan itu menempel kuat di kepalanya. Ada perasaan aneh, seolah peristiwa itu bukan kebetulan. Keesokan harinya, Arka menceritakannya pada Nadia. Gadis itu terdiam lama sebelum berkata, "Mungkin itu bagian dari takdir yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya." Arka mengerutkan dahi. "Kamu maksud kita harus nolong orang-orang yang terhubung sama masa lalu kita?" "Mungkin. Atau mungkin juga Tuhan pengen kita ngerti arti awal baru itu bukan cuma buat diri kita, tapi buat orang lain juga." Kalimat itu menancap dalam di benak Arka. Ia mulai berpikir bahwa mungkin kematian dan kelahiran kembali bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah tanggung jawab. Hari demi hari, mereka mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitar. Seorang nenek yang kesepian di ujung desa, anak yatim yang suka duduk sendirian di sekolah, atau seorang guru tua yang diam-diam menanggung penyakit tapi tetap mengajar dengan senyum. Tanpa mereka sadari, setiap kali Arka dan Nadia membantu seseorang, ada sesuatu yang hangat terasa di hati mereka, seperti potongan puzzle takdir yang mulai menyatu perlahan. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Malam-malam Arka kembali dihantui suara samar. Tapi kali ini bukan panggilan dari masa lalu, melainkan suara asing, berat, dan dingin. "Kau pikir semuanya berakhir begitu saja?" Suara itu berbisik di kegelapan. "Setiap awal punya bayangan, dan bayangan itu sedang menunggumu." Arka terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang.
ia menatap jendela. Hujan turun deras di luar, dan di kejauhan, seolah ada siluet seseorang berdiri di bawah pohon. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya pada Nadia. Gadis itu tampak cemas. "Kamu yakin itu cuma mimpi?" "Nggak tahu, tapi rasanya nyata. Mungkin itu bagian dari masa lalu kita yang belum sepenuhnya tenang," kata Nadia pelan. "Ingat kata sosok itu dulu? Dia bilang setiap awal punya konsekuensinya. Mungkin ini yang dimaksud." Arka menatap jauh ke arah hutan. "Kalau begitu kita harus hadapi. Aku nggak mau hidup setengah dengan rasa takut terus." Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai muncul. Barang-barang di rumah Arka sering berpindah tempat tanpa sebab. Cermin di kamarnya retak tanpa alasan, dan setiap kali hujan turun, ia bisa mendengar suara langkah kaki di depan pintu. Suatu malam, saat ia hendak tidur, ia melihat sosok bayangan berdiri di pojok kamar, tinggi, kabur tapi terasa hidup. "Kau mencuri kesempatan yang bukan milikmu," suara itu berdesis. Dunia tidak suka jiwa yang menentang keseimbangan. Arka berusaha bicara, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Nafasnya berat, lalu tiba-tiba pintu kamarnya terbuka sendiri, dan Nadia berdiri di sana, wajahnya pucat, mata menatap tajam ke arah bayangan itu. "Jangan ganggu dia," ucap Nadia lirih tapi tegas. Seketika bayangan itu menghilang dan udara di kamar kembali hangat. Arka jatuh terduduk, napasnya tersengal. "Kamu tahu itu apa?" tanya Arka setelah beberapa saat. "Aku nggak yakin," jawab Nadia. "Tapi aku rasa itu bagian dari kita. Sisi gelap yang tertinggal di antara kehidupan dan kematian." Mereka berdua saling berpandangan. Untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa awal baru yang diberikan kepada mereka bukan sekadar anugerah, tapi juga ujian. Hari berganti minggu. Arka dan Nadia mulai mencari jawaban, membaca buku-buku tua dari perpustakaan desa, dan berbicara dengan seorang pendeta tua yang dikenal bijak. Pendeta itu mendengarkan cerita mereka dengan tenang, lalu berkata sesuatu yang membuat mereka merinding. "Kalian bukan satu-satunya jiwa yang pernah kembali, tapi tidak semua jiwa mampu berdamai. Beberapa tersesat di antara kehidupan, terperangkap dalam bayangan. Jika kalian bertemu dengan bayangan diri kalian, jangan melawannya, terimalah. Karena hanya dengan penerimaan, kalian bisa benar-benar hidup kembali." Kata-kata itu menggema di kepala mereka lama sekali. Malamnya, Arka duduk di depan jendela, menatap langit. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai. Tapi kini ia tidak takut. Ia tahu Nadia akan selalu ada di sisinya. "Kita nggak akan lari lagi," katanya pada Nadia malam itu. "Iya," jawab Nadia sambil tersenyum. "Kita udah mati sekali. Sekarang waktunya kita benar-benar hidup." Dan di luar sana, di balik kabut tipis yang menutupi hutan, sepasang mata mengamati mereka. Mata yang sama dengan milik Raka dulu. Tapi penuh amarah, bayangan itu belum pergi. Dan takdir ternyata belum selesai menulis kisah mereka. Malam turun dengan cepat, meninggalkan sisa cahaya jingga di ufuk barat. Desa kecil itu terlihat tenang, tapi di dalam hati Arka dan Nadia, ada sesuatu yang tidak tenang sama sekali. Sudah 3 malam berturut-turut, Arka bermimpi hal yang sama. Dirinya berdiri di depan cermin, dan sosok dalam pantulan bukan dirinya, melainkan Raka. Namun kali ini, wajah Raka tampak berbeda. Matanya hitam legam, senyumannya dingin, dan suaranya penuh kemarahan. "Kau mencuri hidupku, Arka," kata sosok itu dalam mimpi. "Kau pikir kematian membebaskanmu? Tidak. Kau seharusnya tetap mati bersamaku." Arka selalu terbangun dengan jantung berdegup kencang. Tubuhnya basah oleh keringat. Setiap kali ia menatap cermin, ia merasa sosok di balik pantulan itu bukan hanya bayangan, tapi sesuatu yang hidup. Suatu pagi, ketika Arka berjalan menuju sekolah bersama Nadia, ia berkata pelan, "Nat, kamu pernah mikir nggak, kalau bayangan itu bukan cuma kenangan, tapi bagian dari diri kita yang belum diterima?" Nadia menatapnya dengan ekspresi cemas. "Kamu maksudnya Raka yang marah itu?" "Iya, mungkin dia bagian dari aku yang dulu nggak bisa nerima kematian. Bagian yang masih merasa bersalah ninggalin kamu." Nadia terdiam lama, menatap jalan di depan mereka. "Kalau gitu, berarti kita harus berdamai sama mereka. Sama diri kita yang dulu." Arka mengangguk, tapi di hatinya ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Bagaimana cara berdamai dengan sesuatu yang bahkan tak lagi manusia? Hari itu, di sekolah, Bu Rini meminta murid-murid membuat karangan tentang hal yang paling kamu takuti. Semua anak sibuk menulis tentang hantu, gelap, atau ular. Tapi Arka menulis satu kalimat sederhana di kertasnya.
Aku takut bertemu diriku sendiri. Bu Rini membacanya dan wajahnya berubah. Ia tahu Arka berbeda. Sejak pertama kali mengajar anak itu, ia selalu merasa bahwa Arka membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kecerdasan. Ada kedewasaan, tapi juga luka yang dalam. Ia menepuk pundak Arka lembut dan berkata, "Kadang, yang paling menakutkan bukanlah orang lain, tapi bayangan yang kita ciptakan sendiri." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Arka sepanjang hari. Sore menjelang malam. Langit mendung, udara lembab. Arka dan Nadia berjalan pulang melewati hutan kecil di pinggir desa. Jalan pintas yang biasa mereka lewati. Tapi hari itu, suasananya berbeda. Hening. Terlalu hening. Angin tiba-tiba berhenti. Burung-burung tak bersuara. Hanya terdengar suara langkah kaki mereka di tanah basah. "Arka," panggil Nadia pelan. "Kamu ngerasa aneh nggak?" "Iya, kayak ada yang ngikutin kita." Mereka menoleh hampir bersamaan. Di balik kabut tipis, sosok hitam berdiri diam. Tubuhnya mirip Arka, tapi lebih tinggi, lebih dewasa. Wajahnya samar, tapi cukup jelas untuk membuat dada Arka berdebar keras. "Raka," bisiknya sosok itu mendekat perlahan. Suaranya menggema di antara pepohonan. "Berapa lama lagi kau mau berpura-pura jadi aku?" Arka mundur selangkah, menarik tangan Nadia. "Aku bukan berpura-pura. Aku cuma diberi kesempatan hidup lagi. Kesempatan yang seharusnya milikku." Bentak sosok itu, dan tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Nadia maju setengah langkah, menatap tajam pada sosok itu. "Kalau kamu benar-benar Raka, kamu harusnya tahu. Kesempatan ini bukan untuk merebut apapun, tapi untuk menebus yang dulu nggak bisa diselesaikan." Bayangan itu terdiam sesaat, lalu tertawa lirih, suaranya getir. "Kau pikir penebusan semudah itu, Nadia? Aku kehilangan hidupku, kehilanganmu. Dan sekarang kalian hidup bahagia dengan wajah yang bukan milik kalian." Tiba-tiba kabut menebal. Dunia di sekitar mereka berputar. Suara Nadia memanggil Arka memudar, dan dalam sekejap Arka merasakan tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di hutan. Ia berdiri di jalan kota yang basah oleh hujan. Tempat kecelakaan itu terjadi. Mobil rusak, cahaya lampu berkedip, dan tubuhnya sendiri tergeletak di aspal. Di sisi lain, Nadia, yang dewasa, berlari ke arahnya, menangis, memanggil namanya. "Raka!" Arka menatap sekeliling. Semuanya terasa nyata, seolah waktu mundur ke hari kematiannya. Dan di depan mobil yang ringsek, berdiri sosok Raka, versi dirinya yang dewasa, dengan mata yang sama penuh duka. "Kau lihat? Ini akibatnya. Semua ini karenaku," teriak Raka. "Aku tahu," balas Arka. "Tapi menyalahkan diri sendiri nggak akan ubah apapun." Raka mendekat, wajahnya penuh amarah. "Kau nggak paham. Aku mencintainya, tapi aku gagal melindunginya. Aku mati dengan penyesalan, dan sekarang kau hidup menggantikanku." Arka menatapnya lurus-lurus. "Aku memang hidup karena kamu. Tapi kalau kamu terus marah, kamu nggak akan pernah tenang. Aku bukan pengganti, Raka. Aku kelanjutanmu." Untuk pertama kalinya, mata Raka melembut. Air hujan menetes di wajahnya, atau mungkin air mata. "Kelanjutan?" ulangnya lirih. Di saat itu, cahaya lembut mulai muncul dari langit, menyinari mereka berdua. Raka menatap Arka lama sekali, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, hiduplah dengan tenang. Arka, jangan ulangi kesalahanku." Dan perlahan sosoknya memudar bersama cahaya itu, meninggalkan hanya hujan yang turun pelan, dan kehangatan yang aneh di dada Arka. Ketika Arka membuka mata lagi, ia sudah kembali di hutan, dengan Nadia memegang tangannya erat. Gadis itu menangis. "Kamu sadar juga? Aku kira kamu nggak balik." Arka tersenyum lemah. "Aku ketemu dia, Raka." "Apa yang dia bilang?" "Dia akhirnya damai." Nadia menatapnya lama, lalu mengusap air matanya. "Jadi semuanya udah selesai?" Arka menatap langit yang mulai cerah. Hujan berhenti. Sinar matahari menembus celah pepohonan. "Belum," katanya pelan. "Masih ada hidup yang harus kita jalanin. Tapi kali ini, bukan buat menebus masa lalu. Buat membangun masa depan." Mereka berjalan keluar dari hutan, beriringan dalam diam. Di belakang mereka, kabut perlahan lenyap. Burung-burung kembali bernyanyi. Dan di angin yang berhembus terdengar samar suara lembut, "Terima kasih." Beberapa hari setelah kejadian itu, Arka dan Nadia menjadi lebih tenang. Mereka masih anak-anak, tapi jiwa mereka kini matang. Seolah sudah melewati perjalanan yang panjang. Mereka mulai menulis jurnal bersama tentang apa arti hidup, kehilangan, dan kesempatan kedua. Di halaman pertama, Arka menulis kalimat sederhana. "Kematian memang mengakhiri, tapi cinta selalu menemukan jalan untuk memulai kembali." Dan Nadia menambahkan di bawahnya,
Kadang, untuk benar-benar hidup kita harus berdamai. Bahkan dengan diri kita sendiri. Namun, di suatu malam yang tenang, saat bulan purnama menggantung tinggi, bayangan kecil muncul di jendela kamar Arka. Bayangan itu bukan Raka, melainkan sosok lain, samar tapi memiliki mata yang sangat mirip dengan milik Nadia. Sebuah suara berbisik di kegelapan, kalian bukan satu-satunya yang diberi kesempatan kedua. Arka terbangun, menatap keluar jendela dengan dada berdebar. Ya tahu, perjalanan di depan mungkin belum benar-benar berakhir, karena setiap awal baru selalu menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkapkan. Waktu berjalan tanpa terasa, musim berganti, bunga bermekaran di halaman sekolah, dan kehidupan Arka serta Nadia mulai terasa normal. Mereka tertawa lagi, belajar, bermain, dan menikmati masa kecil yang dulu tak pernah sempat mereka rasakan. Namun di balik senyum yang sering muncul di wajah mereka, masih ada satu perasaan ganjil yang belum bisa dijelaskan. Perasaan bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Malam demi malam, Arka kembali bermimpi. Tapi kali ini bukan tentang Raka, bukan tentang kecelakaan, melainkan tentang sosok perempuan berambut panjang yang berdiri di tepi sungai, menatapnya tanpa suara. Matanya tenang, tapi menyimpan kesedihan mendalam. Setiap kali Arka mendekat, perempuan itu berbisik, "Kau belum melihat seluruh kebenarannya." Arka selalu terbangun dengan dada berdebar. Ia tahu, mimpi itu bukan kebetulan. Suatu sore, ketika mereka duduk di bawah pohon mangga seperti biasa, Arka akhirnya menceritakan mimpinya pada Nadia. "Aku nggak tahu siapa dia, tapi tiap kali aku mimpi, dia selalu bilang hal yang sama, tentang kebenaran yang belum kulihat." Nadia terdiam sesaat. "Mungkin itu tanda, Arka. Kita pikir semuanya selesai waktu kamu berdamai sama Raka, tapi mungkin masih ada yang belum diselesaikan, entah di masa lalu, atau di kehidupan ini." Arka mengangguk perlahan. "Aku ngerasa gitu juga. Tapi kalau itu memang pesan, aku harus tahu siapa dia." Sejak hari itu, Arka mulai mencari tahu. Ia bertanya pada pendeta tua, membaca catatan lama yang tersimpan di gereja desa, dan bahkan mengunjungi tempat-tempat yang dulu terasa asing tapi akrab baginya. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah foto tua di rumah kosong di ujung desa. Foto seorang perempuan muda yang mirip sekali dengan sosok dalam mimpinya. Di belakang foto itu tertulis nama samar. Laras Arka menatap tulisan itu lama sekali, sebelum akhirnya berbisik, "Siapa kamu sebenarnya?" Beberapa hari kemudian hujan turun deras. Nadia menunggu Arka di tepi sungai, tempat mereka biasa bermain. Tapi Arka tak kunjung datang. Angin bertiup kencang dan entah mengapa, Nadia merasa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tiba-tiba, dari balik kabut Arka muncul. Tapi matanya terlihat kosong. Seperti orang yang tidak sadar sepenuhnya. Di tangannya ia menggenggam foto Laras itu. "Arka," panggil Nadia cemas. "Kamu kenapa?" "Dia manggil aku," jawab Arka datar. "Dia bilang, dia bagian dari kita." Sebelum Nadia sempat bertanya lebih jauh, angin berputar kencang, dan dunia di sekitar mereka berubah. Sungai itu lenyap, berganti dengan hamparan gelap, tempat asing, seolah bukan dunia mereka. Lalu muncul sosok perempuan itu. Laras. Rambut panjangnya melambai dalam angin tak terlihat, matanya tajam namun penuh duka. "Akhirnya kita bertemu, Arka." Nadia menatapnya waspada. "Kamu siapa sebenarnya? Kenapa bawa kami ke tempat ini?" Laras tersenyum samar, tapi senyum itu menyakitkan. "Aku adalah bagian dari takdir kalian, bagian yang kalian tinggalkan." Arka melangkah maju. "Bagian yang kami tinggalkan?" Laras menatap keduanya bergantian. "Kalian berdua bukan satu-satunya yang terlibat dalam kecelakaan itu. Aku juga ada di sana. Mobil yang menabrak kalian malam itu, aku yang mengendarainya." Dunia seketika terasa berhenti. Arka membeku. Nadia menatap perempuan itu dengan mata membulat. "Kamu penyebab semuanya?" tanya Arka lirih. Laras menunduk. "Ya, aku panik malam itu. Aku kabur setelah kecelakaan. Tapi dosaku menghantui sampai aku mati beberapa tahun kemudian. Dan jiwaku tidak pernah tenang." Air mata jatuh di pipinya, meski ia hanya roh. "Aku melihat kalian berdua mendapat kesempatan kedua. Aku iri tapi juga bersyukur. Karena lewat kalian, aku tahu masih ada harapan untuk jiwa yang tersesat." Nadia maju selangkah, suaranya lembut. "Jadi kamu ingin kami menolongmu untuk menemukan ketenangan?" Laras mengangguk perlahan. "Aku tidak bisa pergi sebelum dimaafkan." Arka menatapnya lama sekali. Di dalam dirinya, perasaan marah, sedih, dan simpati bercampur jadi satu. Ia teringat malam penuh darah itu.
tapi juga teringat bagaimana Raka dulu melepaskan amarahnya agar bisa tenang. Akhirnya ia menghela napas panjang. Laras, kami sudah melewati kematian, kehilangan, dan penyesalan. Kami tahu gimana rasanya. Jadi kalau kamu butuh dimaafkan, aku memaafkanmu. Suara Arka bergetar tapi tulus. Nadia menatap Laras dan mengangguk. Aku juga memaafkanmu. Semua sudah terjadi. Yang penting sekarang kamu bisa tenang. Cahaya lembut muncul di sekitar Laras. Angin yang tadinya berat berubah hangat. Perempuan itu menatap mereka berdua dengan senyum yang akhirnya benar-benar damai. Terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Tapi ingatlah, hidup yang kalian jalani sekarang bukan kebetulan. Tuhan memberi kalian kesempatan bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menciptakan masa depan. Dan perlahan, Laras memudar menjadi cahaya, meninggalkan hanya ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dunia di sekitar mereka bergetar, lalu berubah kembali menjadi sungai dan pepohonan. Arka dan Nadia berdiri lama dalam diam, hanya mendengar suara hujan yang turun lembut di atas air. Beberapa minggu setelah kejadian itu, semuanya benar-benar berubah. Arka dan Nadia menjadi lebih damai, lebih bahagia, dan lebih hidup dari sebelumnya. Mereka tak lagi dihantui mimpi, tak lagi merasa kehilangan arah. Suatu hari, mereka duduk di tepi danau sambil menatap matahari terbenam. Nadia bersandar di bahu Arka, sementara angin sore berhembus pelan. Kamu sadar nggak? Kata Nadia pelan. Hidup kita sekarang benar-benar baru? Iya, jawab Arka sambil tersenyum. Bukan cuma karena kita dikasih kesempatan kedua, tapi karena kita akhirnya ngerti arti hidup itu sendiri. Dan kematian, tambah Nadia, bukan akhir. Arka mengangguk. Iya. Kadang, kematian cuma cara semesta ngajarin kita untuk menghargai hidup. Mereka terdiam, menikmati senja yang perlahan tenggelam di balik bukit. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, hati mereka benar-benar tenang. Beberapa tahun kemudian, Arka dan Nadia tumbuh dewasa. Mereka tetap bersama, bukan karena masa lalu, tapi karena cinta yang mereka bangun dari awal baru itu. Arka menjadi seorang penulis. Menulis kisah tentang hidup, kematian, dan kesempatan kedua, kisah yang ia beri judul, Ketika Kematian Membawa Sebuah Awal Baru. Dalam halaman terakhir buku itu, ia menulis kalimat sederhana, sebagai penutup perjalanan panjang mereka. Kadang, Tuhan tidak memberi kita kehidupan kedua untuk melarikan diri dari masa lalu, tapi untuk membuktikan bahwa jiwa yang hancur pun bisa tumbuh lagi. Jika diberi kesempatan untuk mencintai, dan di akhir halaman, tepat di bawah tanda tangan penulis, ada satu kalimat kecil yang nyaris tak terlihat. Untuk Raka dan Laras, semoga kalian tenang di sisi cahaya. Di luar jendela rumahnya, matahari terbenam memantulkan warna keemasan yang lembut. Arka tersenyum, menutup bukunya perlahan. Ia tahu, kisah ini benar-benar telah selesai. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal yang sebenarnya.